Oke, langsung saja. Untuk pertamanya yang kita butuhkan adalah tang jepit yang ujungnya itu matanya itu tidak bergerigi ya teman-teman, artinya rata dia teman-teman. Jadi nanti untuk menjepitnya lebih efisien. Terus mata kailnya kita menggunakan yang merek Mix Carbon, itu dari size nya kita gunakan yang nomor 1 nih teman-teman. Nih nomor 1. Untuk kodenya yang 1045R yang Mix Carbon. Untuk isinya sendiri dalam satu pack ini berisi 13 pieces teman-teman. Jadi dalam satu pack terdapat 13 buah. Jadi lumayan banyak ya. Jadi dia penampakannya seperti ini teman-teman. Untuk yang ini masih setelan pabrik, jadi ini belum kita apa-apakan, jadi dia masih dalam setelan pabrik. Jadi nanti kita coba modifikasi berdasarkan 4 jenis. Jadi nanti sudah kita modifikasi, bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini coba kita coba tadi. Jadi dia dari atas terus turun ke bawah, dia bukaannya lebar teman-teman, bukaannya lebar. Terus yang agak mata kailnya agak masuk ke dalam. Oke. Yang pertama kita tahan. Bagian ininya kita jepit teman-teman, bagian ininya kita jepit, jadi nanti dia agak lebar. Untuk yang pertama ini teman-teman, ini kita peruntukan untuk kondisi air yang bagus ya, air cantik teman-teman. Biasanya air bagus atau air cantik itu biasanya pas di masa ujung air dan gurih 1 atau sampai 3 teman-teman. Ujung air itu maksudnya pas air sebelum air mati teman-teman, jadi dia air ngurang. Pas ujung air itu waktu yang tepat untuk air bagus untuk mancing teman-teman. Air arusnya tidak terlalu deras, dan untuk gurih 1 sampai 3 itu airnya belum terlalu tinggi teman-teman, jadi cantik lah untuk mancing yang dalam. Terus arusnya juga masih belum terlalu deras, jadi kita menggunakan batu kecil pun masih aman lah, tidak terbawa arus. Nah jadi ini kita ke lebaran pancingnya agak lebar ya teman-teman, jadi posisinya begini. Jadi nanti ujung paling tajamnya kita agak masukkan ke dalam, nah, seperti ini. Kita tahan, terus bagian ini kita tekan teman-teman, tekan ke dalam seperti ini. Untuk menekannya harapkan pelan-pelan ya teman-teman. Kalau misalkan mata kail yang tidak terlalu keras itu gampang patah teman-teman. Jadi kalau yang kailnya tidak keras, tekatnya dengan hati-hati agar tidak patah. Ini kita coba agak masukkan ke dalam ujung mata kailnya, hingga nanti udang bisa nyangkut teman-teman. Pelan-pelan, hati-hati.
Oke, sudah cukup. Penampakannya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ini ujungnya, bukaannya lebar, hanya agak masuk ke dalam. Selanjutnya untuk mata kail yang modifikasi model kedua teman-teman. Jadi kita jepit tengah bawahnya seperti ini, jepit pelan-pelan. Jadi ini dia kita khususkan untuk ketika air keruh teman-teman. Ketika air keruh, modifikasi inilah tepat untuk kita gunakan. Nah, dia berbeda dengan modifikasi yang pertama tadi. Bawahnya bagian mata ujungnya kita masukkan ke dalam. Dia bukaannya tidak sejajar teman-teman, tidak seperti yang tadi, ini agak beda. Jadi ini kalau air keruh ya teman-teman, kurang lebih seperti ini penampakannya. Oke, kita lanjut yang modifikasi yang ketiga. Ini modifikasi kita gunakan ketika saat udang kita tarik lepas, yaitu cara udang makan curang teman-teman. Jadi kita akali, kita modifikasi mata kailnya supaya walaupun udangnya makan dengan cara curang, itu tarik lepas, insya Allah dengan modifikasi seperti ini udangnya dapat teman-teman, udangnya tidak lepas. Jadi dia penampakannya seperti ini. Nah, itu kita agak kita luruskan bagian batangnya, kita tekan dengan pelan-pelan teman-teman menggunakan tang. Nah, penampakannya seperti ini. Dia bukaannya tidak terlalu lebar teman-teman, bukaannya tidak terlalu lebar. Seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman, kurang lebih begini penampakannya. Selanjutnya yang terakhir, modifikasi yang keempat teman-teman. Ini kita gunakan ketika air jernih teman-teman. Ketika air jernih itu udang jadi sangat jelas melihat bahan maupun mata kail kita teman-teman. Jadi kita usahakan kita modifikasi mata kailnya supaya begitu udang makan tidak mudah lepas teman-teman. Untuk modifikasi yang keempat ini, bukaannya dia tidak terlalu melengkung ya teman-teman, dia agak bawah lengkungannya. Terus mata ujung kailnya itu kita masukkan ke dalam. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi inilah keempat hasil modifikasi kita. Secara signifikan tidak jauh berbeda kailnya, tapi insya Allah dengan teknik ini ketika mancing di saat-saat air tertentu, insya Allah udang tidak mudah lepas teman-teman. Tetapi yang lebih penting, yang paling berpengaruh saat mancing udang adalah pengalaman di lapangan teman-teman. Jadi walaupun mata kail kita sudah kita modifikasi, pengalaman di lapangan
guru yang paling baik teman-teman. Jadi kita harus tahu posisi udang di mana, posisi udang yang berkumpul di mana, posisi arus deras di mana. Jadi kita harus paham itu teman-teman. Waktu air yang bagus untuk mancing kapan, umpan yang jitu untuk mancing itu umpan apa, itu pengalaman lapangan adalah guru terbaik teman-teman. Jadi sekian video dari kali ini, semoga bermanfaat baik untuk teman-teman. Kalau mau dicoba silahkan keempat modifikasi ini. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like dan subscribe, dan juga share ke teman kalian agar mereka juga tahu video edukasi seperti ini.